Sore, selamat pagi. Kami sampaikan kepada seluruh peserta MPLS SMA Salom Bangkayang tahun pelajaran 2021-2022. Pada hari ini kita akan masuk kepada materi yang akan kita bahas bersama di dalam kegiatan MPLS ini, yaitu tentang penyelenggaraan pembelajaran di sekolah pada masa pandemi COVID-19. Sebelum kita masuk kepada materi, seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini sudah melanda Indonesia, bahkan seluruh dunia lebih dari 1 tahun. Kondisi ini memaksa kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah dihentikan. Artinya bukan kegiatan belajar mengajar itu terhenti dan tidak dilaksanakan, melainkan pelaksanaannya di sekolah itu dihentikan oleh karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam bentuk tatap muka di sekolah, mengingat pandemi COVID-19 ini memberikan ancaman terhadap nyawa manusia, baik orang yang sehat maupun orang yang tidak sehat, orang yang memiliki riwayat penyakit dalam kehidupannya maupun orang yang tidak memiliki riwayat penyakit dalam kehidupannya dapat saja tertular. Siapa saja dapat tertular oleh COVID-19. Dan kita tidak tahu secara pasti dan secara jelas kapan dan pada saat di mana kita bisa terpapar oleh COVID-19 itu. Oleh karena itu, pemerintah sampai saat ini berusaha untuk melawan penyebaran COVID-19 ini. Saat ini pemerintah dalam tahap atau dalam proses vaksinasi yang sudah dilakukan kepada hampir belasan juta penduduk Indonesia, dan itu akan terus dilakukan sampai seluruh penduduk Indonesia akan divaksin. Dan ini memang merupakan satu-satunya solusi untuk saat ini. Kita tidak tahu, mungkin ke depan ada solusi lain menggunakan obat-obatan dan lain sebagainya. Tetapi saat ini, di saat pandemi, di saat situasi sedang darurat, maka vaksinasi merupakan jawaban untuk mengatasi pandemi COVID-19 itu. Nah, kembali kita kepada dunia pendidikan. Pemerintah sudah mencanangkan bahwa paling lambat pada tahun akademik 2021-2022 pembelajaran sudah mulai dilaksanakan. Baik itu pembelajaran yang dilakukan untuk masa COVID maupun juga pembelajaran yang dirancang jauh-jauh sebelumnya dalam situasi yang normal. Tetapi kalau kita melihat situasi yang terjadi pada saat ini, khususnya menjelang dimulainya tahun pelajaran 2021-2022 di Indonesia, penyebaran virus corona COVID-19 ini terasa semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di banyak daerah di Indonesia. Bahkan hampir seluruh wilayah di Indonesia
sudah mulai meningkat tingkat penyebaran COVID-nya. Dan ini juga berdampak kepada penundaan dari pelaksanaan belajar tatap muka. Pembelajaran tatap muka yang sebelumnya sudah dirancang oleh pemerintah. Nah, inilah yang sedang kita jalani saat ini, yaitu penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kita harus memulai pembelajaran. Jangan sampai pembelajaran terhenti, jangan sampai pembelajaran tidak dilakukan. Tetapi kita berupaya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan solusi, untuk mencari bagaimana cara yang terbaik, cara yang paling tepat untuk menyelenggarakan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Maka pemerintah mengharapkan setiap satuan pendidikan bisa terus memperhatikan situasi dan kondisi baik di sekolahnya masing-masing, di lingkungannya maupun di setiap wilayah-wilayah mereka masing-masing, agar mereka bisa mengetahui sejauh mana perkembangan COVID-19 di daerah mereka masing-masing. Nah, kembali kita kepada penyelenggaraan pendidikan di masa COVID-19, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pembelajaran di masa COVID-19 ini, atau di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah pembelajaran tatap muka terbatas, PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Dan yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh. Inilah yang direkomendasikan oleh pemerintah. Pembelajaran tatap muka terbatas itu meliputi pembelajaran yang dilaksanakan dengan jumlah yang terbatas. Di dalam satu rombel yang pada umumnya itu ada 32 siswa itu. Tetapi di dalam kegiatan belajar terbatas ini atau PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, jumlah siswa di dalam satu rombel itu hanya diisi oleh 18 siswa. Kemudian melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Itu sebabnya maka di setiap sekolah disediakan tempat cuci tangan. Kemudian di setiap sekolah disediakan hand sanitizer. Kemudian di setiap sekolah wajib menyediakan termogan untuk mendeteksi suhu badan dari setiap siswa-siswi yang datang ke sekolah. Apabila pada waktu siswa datang ke sekolah ternyata dalam kondisi demam, menurut termogan tercatat 37 derajat atau 37,3 derajat ke atas, maka siswa tersebut tidak diizinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Dia harus pulang dan kemudian dia kembali memeriksakan dirinya atau melaporkan dirinya kepada pihak yang berkewenangan untuk mengurus kesehatannya. Di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, maka setiap siswa harus memperhatikan hal-hal tersebut. Apabila ada siswa yang datang ke sekolah tanpa memiliki masker, maka siswa tersebut tidak diizinkan untuk masuk ke dalam ruang kelas sampai dia mendapatkan masker.
atau sampai dia memakai masker. Itu pembatasan jumlah peserta didik. Kemudian pembatasan jumlah jam belajar. Jadi pada masa pandemi ini jumlah jam belajar juga terbatas. Kita membatasi mata pelajarannya dan jumlah jamnya pun kita batasi. Tidak seperti pada masa-masa yang lalu sebelum pandemi. Sehingga siswa akan datang ke sekolah dengan teratur, kemudian siswa pada waktunya nanti sesuai dengan jadwal yang sudah diatur, maka siswa akan pulang lebih dulu, lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya. Pembelajaran tatap muka terbatas juga dilaksanakan dengan memperhatikan kurikulum yang sudah direvisi oleh pemerintah. Jadi pemerintah pun sudah melakukan revisi terhadap kurikulum yang akan diajarkan, akan diterapkan di sekolah pada masa pandemi ini. Tidak semua materi, tidak semua standar kelulusan itu dilaksanakan atau diajarkan, tetapi pihak sekolah bisa menyesuaikan dengan beberapa perubahan-perubahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, materi-materi pun tentu akan sangat terbatas untuk disampaikan di dalam ruang kelas. Jadi pembelajaran tatap muka secara terbatas ini akan mengurangi interaksi siswa dalam jumlah yang banyak, akan mengurangi interaksi siswa dengan masyarakat, dan juga akan mencegah daripada penyebaran virus COVID-19 ini. Selanjutnya, apabila pembelajaran tatap muka terbatas ini dihentikan, maka itu berarti bahwa kondisi COVID atau penyebaran COVID di daerah itu adalah dalam kondisi yang meningkat, menjadi daerah dengan risiko oranye dan risiko merah. Artinya, apabila sebuah atau satu daerah mengalami kondisi itu, kita mendapat laporan dari Satgas COVID di daerah bahwa penyebaran COVID di daerah kita meningkat menjadi zona oranye, bahkan menjadi zona merah, maka secara otomatis kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas itu harus dihentikan. Nah, dengan kata lain, kita tidak bisa melaksanakan kembali pembelajaran tatap muka terbatas, karena itu akan memberikan resiko yang tinggi dan berat, baik kepada guru, kepada siswa-siswi, dan juga kepada orang tua tentunya nanti, karena mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Dan kalau itu terjadi, maka pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh. Pembelajaran baik itu secara daring maupun secara luring, tergantung situasi dan kondisi lagi di daerah kita atau di dalam tempat tinggal dari peserta didik. Kalau memang memungkinkan untuk pembelajaran secara daring, maka kita laksanakan secara daring. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka kita laksanakan secara luring agar peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran yang sudah terhenti sebelumnya karena perubahan atau karena peningkatan resiko pandemi COVID-19. Jadi itu yang pertama. Pembelajaran pada masa COVID dilaksanakan dengan tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh dalam situasi-situasi yang tertentu. Kemudian yang kedua, pada masa pandemi, pembelajaran
wajib dilakukan apabila sudah melaksanakan vaksinasi, atau pembelajaran dapat dilakukan apabila pembelajaran itu diikuti oleh siswa-siswi dan juga guru yang sudah divaksin. Ini wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya, terutama dalam pembelajaran tatap muka. Apakah itu tatap muka terbatas ataupun suatu saat nanti kita tidak tahu tatap muka secara penuh. Mudah-mudahan hal itu terjadi dalam waktu yang tidak lama. Tetapi vaksin yang disediakan oleh pemerintah itu harus diterima oleh setiap guru dan juga siswa-siswi yang mengikuti pembelajaran, apalagi di SMA, karena pemerintah saat ini sudah menyediakan vaksin juga untuk usia 12 tahun ke atas, 12 sampai 18 tahun. Artinya usia anak SMA itu sudah masuk dalam kategori itu. Nah, oleh karena itu peserta didik harus sudah divaksin. Guru pun juga harus sudah divaksin. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada seluruh peserta didik atau seluruh peserta MPLS SMA Salom tahun 2021-2022 itu untuk segera melaporkan diri kepada pihak-pihak yang terkait ataupun juga kepada petugas-petugas agar segera mengikuti vaksinasi yang dilaksanakan, baik itu di puskesmas maupun juga di instansi-instansi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, agar bisa mengikuti pembelajaran. Nanti setelah divaksin tentu ada semacam surat keterangan ataupun semacam sertifikat yang dikeluarkan sebagai bukti bahwa siswa tersebut atau siapa saja yang mengikuti vaksin itu sudah betul-betul divaksin sesuai dengan catatan yang ada di dalam sertifikat ataupun di dalam bukti vaksin tersebut. Yang ketiga, pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dapat diselenggarakan dengan persetujuan daripada orang tua atau wali murid. Jadi orang tua memiliki hak untuk memilih metode pembelajaran yang dilaksanakan oleh anaknya. Tentunya dari dua metode yang dilaksanakan tadi, apakah pembelajaran yang akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ataupun pembelajaran secara jarak jauh, baik luring maupun secara daring. Nah, oleh karena itu pihak sekolah harus memastikan dulu akan hal ini, dapat restu dulu, dapat izin dulu dari orang tua, karena ini adalah hak dari orang tua. Sebab apabila orang tua memberi izin kepada anaknya, maka tanggung jawab terhadap situasi dan kondisi apapun yang terjadi dengan anak itu selama mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah bukan hanya menjadi tanggung jawab, bukan hanya menjadi beban daripada pihak sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama, baik orang tua maupun juga pihak sekolah maupun pemerintah daerah, bahkan juga pemerintah pusat dalam hal ini. Sehingga kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa tersebut tetap dalam pantauan, tetap dalam sepengetahuan dari kedua orang tua mereka atau wali murid yang bertanggung jawab
terhadap anak tersebut. Maka setiap sekolah nanti akan meminta atau mengirimkan surat kepada orang tua untuk meminta persetujuan daripada orang tua apakah dia setuju atau tidak anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas yang akan dilaksanakan oleh sekolah-sekolah atau setiap satuan pendidikan setelah daerah dari tempat sekolah itu berada memiliki resiko kuning atau bahkan hijau. Tetapi apabila resikonya oranye atau merah, maka sekolah tidak akan meminta persetujuan orang tua, karena memang jika sudah sampai kepada resiko oranye atau merah, pembelajaran tatap muka terbatas dihentikan. Yang ketiga, penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 itu berada di dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh pemerintah dan dinas pendidikan. Jadi ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun melalui instansi yang terkait atau melalui perangkat daerah yang ditunjuk atau melalui satgas yang ditunjuk untuk mengawasi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di setiap satuan pendidikan. Jangan sampai ada satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran sementara zona daerah tersebut adalah zona merah. Nah, apabila itu terjadi, maka pemerintah berhak untuk membubarkan kegiatan pembelajaran di sana. Jadi kita sangat tertolong oleh adanya pengawasan dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah secara langsung maupun juga melalui dinas pendidikan ataupun instansi-instansi terkait yang ditunjuk atau dipercayakan oleh pemerintah. Berikutnya, pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini diselenggarakan dengan memperhatikan protokol kesehatan, dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa protokol kesehatan itu sudah disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. Sekolah sudah melaporkan hal-hal yang akan disiapkan, hal-hal yang sudah disiapkan supaya semua protokol kesehatan itu bisa dilaksanakan. Nah, yang perlu diperhatikan ketika ada siswa di sekolah, ada guru di sekolah, ada interaksi di sekolah, maka diharapkan agar pengaturan interaksi antar siswa dengan guru, antar guru dengan guru itu juga harus dibatasi. Gitu. Misalnya siswa tidak bisa bersalaman dengan guru, guru dengan guru tidak bisa bersalaman, kemudian guru dengan siswa juga demikian tidak bisa bersalaman. Nah, itu merupakan interaksi yang harus diatur, sebab kita tidak tahu apakah siswa, apakah guru yang membawa virus ini masuk ke dalam komunitas satuan pendidikan. Oleh karena itu, protokol kesehatan, aturan-aturan standar operasional pelaksanaan pembelajaran itu di masa COVID itu betul-betul harus diterapkan dengan baik. Nah, apabila ada, ini harus kita perhatikan betul-betul ya. Apabila ada gejala atau mungkin apabila ada konfirmasi kasus COVID-19
di satuan pendidikan, apakah guru atau siswa atau staf tata usaha, maka pembelajaran tatap muka terbatas harus dihentikan juga. Harus dihentikan. Nah, itu hal yang penting juga, pembelajaran tatap muka harus dihentikan untuk sementara waktu apabila ada kasus COVID-19 di satuan pendidikan tersebut. Yang terakhir, pembelajaran tatap muka terbatas juga dapat dihentikan sementara apabila ada kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian COVID-19. Nah, ini bisa saja pemerintah melakukan PPKM secara penuh misalnya, sehingga tidak boleh melakukan kegiatan dalam bentuk apapun. Sarana transportasi dibatasi, kemudian kegiatan perekonomian juga dihentikan. Maka tentu satuan pendidikan pun juga dapat dihentikan untuk sementara waktu. Jadi beberapa hal ini menjadi ketentuan bagi kita bersama supaya kita bisa terhindar dari penyebaran atau terpapar dari COVID-19 ini. Nah, kepada seluruh siswa-siswi sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini juga hal-hal praktis ingin saya jelaskan. Mulai dari bagaimana kita berangkat dari rumah, kemudian ketika kita ada di sekolah, kemudian ketika kita pulang dari sekolah menuju ke rumah. Saya berpesan, berangkatlah dari rumah menuju sekolah sesuai dengan jadwal. Bila perlu berangkat ke sekolah, minta diantar oleh orang tua atau minta diantar oleh walinya sampai ke sekolah. Hindari menggunakan kendaraan umum, kecuali sudah tidak punya pilihan lain, terpaksa harus menggunakan kendaraan umum, ya kita tidak bisa juga menghindari hal itu. Tetapi apabila ada kesempatan untuk tidak menggunakan kendaraan umum atau tidak berjalan kaki berbondong-bondong dengan teman-teman yang lain, itu kita bisa menuju ke sekolah menggunakan kendaraan pribadi, minta diantar dan pulangnya dijemput. Jadi dia datang ke sekolah, diantar oleh orang tua walinya, kemudian dia pulang dari sekolah juga harus dijemput oleh orang tua wali muridnya. Dengan demikian, anak ini tidak akan punya kesempatan untuk berbaur dengan teman-teman yang lain, atau berkelompok, atau berjalan-jalan, atau berkumpul dengan teman-teman yang lain di saat-saat berangkat maupun saat-saat pulang dari sekolah. Demikian juga pada saat berada di sekolah. Seperti tadi saya sudah katakan, kita menghindari interaksi dalam bentuk salam, dalam bentuk sentuhan fisik, itu kita hindari. Karena virus corona ini dapat tertular apabila ada kontak fisik antara orang yang terpapar dengan orang lain yang tidak terpapar. Jadi kita menghindari hal itu. Itu sebabnya dalam pembelajaran tatap muka terbatas, jumlah siswa di dalam kelas itu dibatasi, sehingga jarak antar siswa itu juga pasti akan lebih luas atau lebih jauh. Yang tadinya satu meja belajar itu bisa 2 kursi, tetapi di dalam pembelajaran tatap muka terbatas itu satu kursi dengan kursi yang lain, satu meja dengan meja yang lain itu diberi jarak 1,5 meter, 1,5 meter seperti itu, supaya tidak terjadi kontak fisik antara siswa
dengan siswa yang lain. Demikian juga dengan guru yang mengajar. Kalau guru dengan siswa itu harus ada jarak. Jangan sampai guru dengan siswa kemudian terjadi tidak ada jarak. Maka kalau itu terjadi tidak ada jarak, maka akan mengakibatkan siswa-siswi tersebut dapat saja menularkan kepada guru atau sebaliknya, guru menularkan kepada siswa. Jadi inilah beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan bersama di saat kita memasuki tahun pelajaran 2021-2022, di mana pembelajaran yang kita laksanakan ini adalah pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Demikian mungkin saya sampaikan kepada kita semua, khususnya para peserta MPLS di SMA Salem Bengkayang ini. Harapan saya supaya kita bisa bersama-sama memahami akan situasi dan kondisi ini. Belajar bisa dilakukan di mana saja, tetapi kita sangat merindukan sebenarnya kegiatan pembelajaran ini kita laksanakan secara tatap muka di sekolah. Karena ketika pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan di sekolah, maka sesungguhnya proses pembelajaran, baik itu mengajar, membina, mendidik siswa itu dapat terjadi secara maksimal. Gitu. Tetapi kalau pembelajaran dilakukan secara daring, secara luring, maka proses pembelajaran, proses pendidikan yang ada di dalamnya mengajar, mendidik, mengajar, membina, menilai, dan lain sebagainya itu tidak bisa terlaksana secara maksimal. Akibatnya, maka siswa-siswi akan mengalami kemunduran di dalam pendidikan mereka. Ini yang dikhawatirkan dengan pembelajaran jarak jauh. Maka pemerintah kita menetapkan tahun 2021-2022 pembelajaran tatap muka sudah harus dilaksanakan. Pertama-tama diawali dengan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih untuk semua perhatiannya, dan kiranya kita selalu sehat di dalam mengikuti kegiatan MPLS di jadwal-jadwal yang lain, dan harapan saya supaya kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 dapat segera berakhir, kita bisa melakukan pembelajaran kembali di sekolah, tatap muka di sekolah, kita bisa berolahraga di sekolah, dan kita bisa melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan di sekolah sesuai dengan apa yang sudah diatur di dalam pendidikan di sebelum masa pandemi COVID-19. Akhir kata, terima kasih untuk segala perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.